one touch, I could with just one touch, I could feel my body give it. Perkenalkan, nama saya Emir Fafian Ramadhani. Sebelum masuk ke database, saya akan menjelaskan penjelasan konsep dasarnya. Sistem reservasi hotel adalah sistem yang mengolah pemesanan kamar, data tamu, pembayaran, dan layanan hotel dalam satu database integrasional. Tujuannya agar proses operasional menjadi lebih cepat, rapi, dan mengurangi kesalahan pencatatan. Kami memilih studi kasus ini karena pengolahan data secara manual sering menyebabkan data ganda, kesalahan pencatatan, dan keterlambatan pembaruan informasi kamar. Dengan database yang struktur, seluruh data hotel dapat dikelola dalam satu sistem sehingga pelayanan menjadi lebih efisien dan akurat. Tujuan proyek kami adalah: 1. Membangun database sistem reservasi hotel di MySQL dengan relasi yang terstruktur. 2. Menggunakan view untuk menampilkan data, referensi, dan ketersediaan kamar. 3. Menggunakan indeks agar pencarian data lebih cepat. Dan 4. Menyusun dokumentasi Earth agar menghubungkan antar tabel mudah dipahami. Demikian penjelasan konsep dan tujuan dari saya. Selanjutnya, saya serahkan kepada Fitri untuk menjelaskan desain Earth. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Nurfadila. Pada video UAS kali ini saya akan mempresentasikan hasil final project yang telah kami kerjakan. Kami dari kelompok 2. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan IRD sebagai rancangan basis data sistem, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan implementasi program serta fitur-fitur tambahan yang telah saya tambahkan pada aplikasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu penjelasan mengenai IRD. Jadi di sini saya akan menjelaskan tampilan IRD. Yang pertama itu mulai dari reservasi hotel pegawai. Nah, tabel pegawai ini berisi data pegawai hotel seperti nama, jabatan, email, dan nomor telepon. Nah, tabel pegawai ini bertugas untuk melayani tabel mulai dari proses reservasi, pembayaran, hingga layanan tambahan. Nah, selanjutnya yaitu ada tabel tamu. Tabel ini menyimpan data pelanggan yang akan menginap di hotel seperti nama, email, nomor telepon, alamat, dan juga tanggal pendaftarannya. Nah, setelah data tamu tersedia, tamu melakukan reservasi. Tabel ini menjadi tabel utama karena menyimpan data pemesanan kamar seperti kamar yang dipilih, tanggal check-in, tanggal check-out, dan juga jumlah tamunya beserta pegawai yang menangani. Nah, selanjutnya itu ke proses pembayaran. Nah, ke proses pembayaran yaitu pada tabel ini setelah reservasi dibuat, tamu melakukan pembayaran. Tabel pembayaran ini digunakan untuk mencatat jumlah pembayaran, metode pembayaran, tanggal pembayaran, serta status pembayarannya. Nah, selanjutnya yaitu ada detail layanan. Di sini ada detail layanan. Nah, selama menginap, jika tamu menggunakan layanan tambahan, maka penggunaannya akan dicatat pada tabel layanan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada tabel layanan yang berisi yang memang disediakan dari hotel, seperti laundry, spa, room service, atau makanan. Nah, detail layanan ini akan mengambil data dari tabel ini untuk mengetahui layanan apa saja yang digunakan oleh tamu. Baik, selanjutnya yaitu ada tabel kamar. Nah, setiap kamar itu memiliki tipe kamar, misalnya standar, deluxe, atau suite. Nah, data jenis kamar ini beserta harga dasarnya akan disimpan pada tabel tipe kamar tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada detail fasilitas.
Di detail fasilitas ini yaitu setiap kamar itu memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Tabel detail fasilitas ini berfungsi untuk mencatat fasilitas apa saja yang dimiliki oleh setiap kamar. Nah, selanjutnya yaitu ada fasilitas. Nah, sedangkan tabel fasilitas ini berisi dasar fasilitas yang tersedia di hotel, seperti AC, TV, Wi-Fi, bathtub, dan fasilitas lainnya. Data pada tabel ini digunakan oleh data fasilitas untuk menunjukkan fasilitas setiap yang dimiliki oleh setiap kamar. Jadi, bedanya detail fasilitas sama fasilitas ini beda karena detail fasilitas ini lebih ke fasilitas yang ada di setiap kamar yang berbeda-beda. Misalnya di kamar 101 itu ada bathtubnya, sedangkan di kamar 102 itu ada kursi pijat dan lain sebagainya. Nah, sedangkan tabel fasilitas ini seperti fasilitas yang memang dari hotelnya. Kayak setiap kamar memang semuanya itu memiliki AC, Wi-Fi, TV, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan implementasi database yang telah dibuat berdasarkan IRD. Database ini terdiri dari 10 tabel yang saling terhubung. Yang pertama yaitu ada tabel pegawai. Ini adalah tabel pegawai yang menyimpan data seluruh pegawai hotel. Tabel ini memiliki ID pegawai sebagai primary key. Lanjut yaitu ada tamu. Tabel tamu menyimpan data pelanggan yang menginap di hotel. Tabel ini memiliki ID tamu sebagai primary key. Selanjutnya yaitu ada tabel tipe kamar yang berisi jenis kamar seperti yang paling mahal, yang standar, serta yang biasa-biasa saja. Nah, tabel ini menggunakan ID tipe sebagai primary key. Nah, selanjutnya yaitu ada tabel reservasi. Di sini merupakan tabel yang mencatat pemesanan kamar. Tabel ini memiliki ID reservasi sebagai primary key, sedangkan ID tamu, ID kamar, dan ID pegawai itu merupakan virgin key yang menghubungkan tabel reservasi dengan tabel tamu, kamar, dan juga pegawai. Selanjutnya yaitu ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini mencatat transaksi pembayaran. Tabel ini memiliki ID pembayaran sebagai primary key, sedangkan ID reservasi dan ID pegawai sebagai foreign key. Nah, selanjutnya ada tabel layanan. Tabel detail layanan ini mencatat layanan yang digunakan oleh tamu. Tabel ini memiliki foreign key, ID reservasi, ID layanan, dan ID pegawai sehingga terhubung dengan tabel reservasi, layanan, dan juga pegawai. Lanjut yaitu tabel fasilitas. Nah, tabel fasilitas ini berisi fasilitas hotel seperti AC, TV, dan Wi-Fi. Tabel ini menggunakan ID fasilitas sebagai primary key. Baik, selanjutnya yaitu ada detail fasilitas. Detail fasilitas ini berfungsi untuk menghubungkan kamar dengan fasilitas yang dimiliki. Tabel ini menggunakan ID kamar dan ID fasilitas sebagai foreign key. Nah, dengan adanya hubungan melalui primary key dan foreign key, seluruh tabel dapat saling terhubung sehingga data menjadi lebih terstruktur, mudah dikelola, dan mengurangi terjadinya duplikasi data. Selanjutnya kita akan masuk ke list demo. Sekarang saya akan menunjukkan dua fitur tambahan yang telah kelompok kami pilih, yaitu fitur view dan fitur index. Jadi untuk fitur yang pertama saya akan membuat perintahnya terlebih dahulu.
Jadi pada fitur view ini kami membuat nama view yaitu fv_kamar_ tersedia, yang dimana fitur view ini itu berfungsi untuk menampilkan kamar yang statusnya masih tersedia gabungan dari tabel kamar dan juga tipe kamar. Jadi front desk itu bisa langsung melihat nomor kamar, tipe kamar, harga, dan lain-lainnya tanpa harus nulis join setiap manual tiap kali butuh info seperti ini. Dan untuk query yang dibutuhkan kira-kira seperti ini. Dan untuk melihat outputnya, saya akan menggunakan perintah. Nah, pada output ini, hasilnya langsung muncul daftar kamar yang tersedia lengkap, nama, harganya. Dan ini bukan data statis ya. Dan pada output ini, pada fitur view ini menampilkan nomor kamar, nama tipe, harga dasar, dan juga lantai. View ini bakal rerun query-nya, jadi datanya itu selalu real time mengikuti kondisi tabel kamar yang akan digunakan. Nah, untuk outputnya itu seperti ini. Jadi hasilnya itu langsung muncul daftar kamar yang tersedia lengkap beserta harganya. Dan ini itu bukan data statis ya. Jadi tiap kali dipanggil, view ini bakal rerun query-nya. Jadi datanya itu selalu real time mengikuti kondisi tabel kamar yang sebenarnya. Dan soal performa, fitur view yang kami bikin tadi itu membantu menyederhanakan akses data ketersediaan kamar. Jadi front desk itu tidak perlu menulis query join yang ribet setiap saat. Sementara fitur index jelas meningkatkan kecepatan pencarian data, apalagi ini operasi yang paling sering dilakukan di sistem reservasi. Selanjutnya pada fitur yang kedua yaitu fitur index, saya akan membuat perintahnya terlebih dahulu. Jadi untuk perintah ini itu adalah untuk mempercepat pencarian tamu pada verifikasi check-in. Untuk melihat hasilnya, saya akan menggunakan perintah. Nah, untuk output dari fitur index ini seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa query yang tadinya itu harus full scan seluruh tabel, sekarang bisa langsung ke baris yang dicari berkat indeks. Ini itu bikin performa pencarian data jadi jauh lebih cepat, apalagi kalau datanya itu sudah ribuan baris. Itu saja demo dari fitur tambahan yang dapat saya jelaskan. Baik, sekian pemaparan dari kami kelompok 2 mengenai sistem reservasi hotel. Nah, kesimpulannya, database ini dirancang untuk mengelola data tamu, reservasi, kamar, pembayaran, layanan, dan fasilitas secara terintegrasi. Dengan adanya hubungan antar tabel menggunakan primary key dan foreign key, pengelolaan data menjadi lebih rapi, cepat, dan efisien. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.